Salawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, biasanya kalau di bulan Ramadan kita sering mendengar hadis-hadis yang kadang sedikit tricky, banyak disalahgunakan. Di antaranya hadis itu naumun shaimun ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Begitu wajib ibadah karena tidurnya sudah itu. Ada juga hadis itu man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazatahu ala nar. Barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan gembira, maka jasadnya haram untuk masuk neraka. Kami bukan orang yang melarang hadis ini disampaikan di bulan Ramadan, tapi ada sebagian komunitas orang-orang yang daripada disalahgunakan, daripada maksiat kemudian tidur. Tidak puasa tidak apa yang penting bahagia, menghormati. Para jamaah, menyambut bulan Ramadan itu fadilahnya besar sekali, dan satu-satunya orang di dunia yang paling tahu fadilah bulan Ramadan itu adalah Rasulullah SAW. Maka kalau sampai ingin memaksimalkan bulan Ramadan, tirulah Rasulullah. Rasulullah itu pada zaman orang yang paling sibuk ketika bulan Ramadan itu Rasulullah. Bahkan mungkin sampai pernah dengar Rasulullah itu kalau di 10 hari terakhir, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, dikasih batu, terus dikencangkan. Pernah dengar ya? Jadi Rasulullah itu di 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggangnya, dikasih batu, ikat gitu. Banyak orang mengira kalau Rasulullah itu sedang menahan lapar. Padahal kalau sampai tahu para jamaah, kalau sampai tahu orang kecil, orang yang di gym yang angkat beban itu dia kalau mengangkat beban berat, biasanya dia akan pakai kayak semacam sabuk gitu, ikat pinggangnya supaya dia mengangkatnya itu lebih enak. Itu artinya apa? Artinya Rasulullah itu bukan menahan lapar, tapi Rasulullah itu sedang mau melakukan sesuatu yang lebih berat daripada sebelumnya. Jadi di akhir Ramadan Rasulullah betul-betul memaksimalkan lagi, dimaksimalkan lagi. Itu Rasulullah. Maka para jamaah sekalian, semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, terutama dengan ibadah-ibadah yang sangat diutamakan seperti hanya puasa. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan Anda tidak berpuasa. Itu inti daripada bulan Ramadan. Mungkin berat, kadang-kadang berat puasa bulan Ramadan. Biasanya sarapan, biasanya makan siang, tak makan siang, biasanya ngopi, tak ngopi, tak enak. Tapi
para jamaah coba sampai pikirkan, berat dan tidak itu sebenarnya itu tergantung bayaran itu cocok apa enggak. Jadi tidak ada sesuatu yang berat itu bayarannya cocok. Buktinya ada orang rela kerja untuk utara setahun baru pulang dan mau gitu. Tapi mungkin bahasa dalam Islam bukan bayaran. Fadilahnya jangan-jangan kita tidak tahu Ramadan itu sebesar. Dan memang Allah itu tak kasih tahu. Kata Allah, "Sawli puasa itu wa anna najzi," dan aku yang kasih hadiahnya aku sendiri. Tapi saya ingin mengajak para jamaah sekalian untuk menebak, mengira-ngira itu tidak pasti, tapi kira-kira begitu. Jadi kalau sampai pernah lihat di YouTube, di TV, ada hewan laut yang paling besar yang pernah ditemukan di dalam sejarah, itu namanya megalodon. Megalodon itu ikan paling besar. Itu tidak ada orang yang pernah melihat. Tapi giginya itu ditemukan dan diawetkan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya seberapa besar megalodon itu, ya nggak tahu. Cuma giginya itu besarnya setong, 1 ton. Jadi kalau giginya itu sebesar 1 ton, satu giginya itu 1 ton itu kalau sampah, itu ikannya sebesar apa? Maka kalau sampai ingin mengetahui fadilah Ramadan, sampai coba perhatikan imam itu kalau lagi berdoa. Ini sering saya sampaikan kepada imam itu kalau doanya pasti begitu. Ini yang resmi. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana, ya Allah kabulkanlah puasa kami, terimalah puasa kami. Kira-kira itu puasa apa? Itu bukan puasa Daud, itu bukan puasa Senin Kemis, itu shaum Ramadan. Jadi coba bayangkan, Ramadan itu puasanya 1 bulan, didoakan sehari 5 kali, 1 tahun 365 kali. Kali berapa ini? Itu tujuannya cuma satu, semoga puasa saya diterima. Itu kalau bukan sesuatu yang sangat penting, itu tidak mungkin begitu, kan tidak mungkin. Maka para jamaah sekalian, jangan sampai tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah sekalian adalah luangkan waktu jamaah sekalian di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Rasulullah itu hadisnya menyuruh kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu keterlaluan, berlebihan. Hadisnya itu begini pada jamaah, man qara'a harfan, kalau kamu mau, jadi hadisnya Rasulullah itu kalau diterjemahkan malah selesai. Man qara'a harfan min kitabillah, kalau kamu mau baca Al-Quran 1 huruf aja, falahu hasanah, kamu dapat 10 kebaikan. 1 kebaikan, al-hasanah bi asyri amsalha, dan 1 kebaikan itu dikali 10. La aqulu alifun harfun, la aqulu alif lam harfun, kalau kamu baca alif lam itu bukan 1 huruf terus. Walakin alifun harfun, walakin harfun, wa mimun harfun. Jadi Rasulullah sampai pengen sampai ngaji Quran sampai
Allah sangat berat karena orang Jawa ngomong apa doa air susah falah ajran saya dobelkan pahala ini sampai ketika Rasulullah sampai saking pengennya sampai itu ngaji Al-Quran. Maka para jamaah sekalian berikan waktu di dalam Ramadan ini, sisihkan waktumu di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan fadilah di bulan Ramadan ini dan menjadikan hati kita lebih tenang, hati kita lebih lembut sehingga mudah menerima kebaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan lakukan. Semoga